Sekitar 200 juta tahun yang lalu, saat bumi masih dikuasai oleh dinosaurus di darat, ada makhluk lain yang menguasai lautan purba dengan anggun dan penuh misteri. Makhluk itu bukan ikan, bukan paus, dan juga bukan reptil biasa, melainkan penguasa laut dari kelompok reptil laut yang kita sebut Plesiosaurus. Plesiosaurus, nama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu plesio artinya mendekati, dan saurus adalah kadal. Jadi kalau dikombinasikan, yang berarti kadal mendekati atau hampir kadal. Meski kenyataannya, bentuk dan cara hidupnya jauh berbeda dari reptil darat. Kehadiran mereka di lautan pada masa Jurassik awal hingga Kretasius awal telah memikat perhatian para paleontolog selama lebih dari 2 abad. Fosil pertamanya ditemukan pada awal 1800-an di Inggris oleh seorang pemburu fosil terkenal, Mary Anning. Penemuan ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah paleontologi, karena bentuk tubuhnya yang sangat unik membuat para ilmuwan waktu itu kebingungan dalam mengklasifikasikannya. Pada masa itu, sebagian orang bahkan mengira fosil tersebut adalah gabungan dari beberapa hewan berbeda, sebelum akhirnya dipahami bahwa itu adalah satu makhluk utuh yang memiliki anatomi luar biasa. Plesiosaurus hidup di lautan hangat yang membentang luas dari wilayah yang sekarang menjadi Eropa hingga bagian lain dari dunia. Laut pada masa itu penuh dengan ikan, cumi-cumi purba, amonit, dan berbagai reptil laut lainnya seperti Ichthyosaurus. Namun, Plesiosaurus menempati ceruk ekosistem yang unik. Tubuhnya memanjang, tetapi bukan seperti ular laut, melainkan didukung oleh sirip besar yang mirip dayung. 4 di antaranya digunakan secara bersamaan untuk berenang. Yang paling mencolok adalah lehernya yang sangat panjang. Bisa terdiri lebih dari 30 tulang leher atau yang disebut vertebra. Leher ini memberinya kemampuan menjangkau mangsa dengan cepat tanpa harus menggerakkan seluruh tubuhnya. Kepalanya kecil dengan moncong runcing dan gigi yang tajam seperti jarum. Sangat sempurna untuk menangkap ikan licin atau cephalopoda. Ilmuwan meyakini bahwa Plesiosaurus berenang dengan cara yang sangat unik, hampir seperti penyu laut modern saat ini, tetapi menggunakan keempat siripnya sekaligus dan menghasilkan gerakan yang anggun namun bertenaga di dalam air. Panjang tubuh Plesiosaurus bisa mencapai sekitar 3,5 hingga 4,5 meter untuk spesies umumnya. Meskipun kerabat-kerabatnya yang lain seperti Elasmosaurus bisa lebih dari 2 kali lipat panjangnya. Struktur tulang lehernya yang panjang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan. Apakah ia benar-benar menggunakannya untuk berburu dengan mengendap-endap di antara kawanan ikan, ataukah untuk menjangkau mangsa dari bawah tanpa mengagetkannya? Beberapa peneliti bahkan menunjukkan bahwa leher panjang ini mungkin lebih lentur secara horizontal daripada vertikal. Artinya, ia bisa mengayunkan kepalanya ke samping dengan cepat untuk menangkap mangsa. Kepalanya yang kecil mungkin terlihat seperti kelemahan, tetapi justru membuat gerakan lehernya cepat dan presisi. Karena massa di ujung lehernya tidak terlalu berat, rahangnya dilengkapi gigi yang saling mengunci ketika tertutup, membuat mangsa yang sudah tergigit hampir mustahil untuk lolos. Plesiosaurus tidak memiliki sisik besar seperti reptil darat, melainkan kulit yang kemungkinan besar halus atau dilapisi lapisan tipis seperti pada penyu yang mengurangi hambatan air. Organ pernapasannya sama seperti reptil modern, ia harus naik ke permukaan untuk menghirup udara. Hal ini berarti ia tidak bisa tinggal di bawah air untuk selamanya. Tetapi kemampuannya menyelam dan berenang cepat membuatnya mampu bertahan di lingkungan penuh predator. Matanya relatif besar, memberi penglihatan baik di air yang mungkin keruh ataupun gelap. Otaknya tidak sebesar mamalia laut modern, tetapi cukup berkembang untuk mengatur koordinasi renang yang kompleks dan strategi untuk berburu.
Seiring waktu, Plesiosaurus berkembang menjadi banyak spesies dan kerabat dekatnya beragam, termasuk yang memiliki leher pendek tetapi kepala besar seperti Pliosaurus, predator laut raksasa yang terkenal buas. Namun, Plesiosaurus dengan leher panjang tetap mempertahankan gaya hidup berburu yang mengandalkan kecepatan, kelenturan, dan kejutan. Fosil-fosil mereka ditemukan tidak hanya di Eropa, tetapi juga di berbagai belahan dunia, yang menandakan bahwa mereka adalah perenang jarak jauh yang mampu menjelajah samudera luas. Beberapa catatan geologis menunjukkan bahwa mereka mungkin mengikuti arus laut untuk berimigrasi atau mencari daerah kaya akan makanan. Namun, sebagaimana semua makhluk prasejarah, masa kejayaan Plesiosaurus akhirnya berakhir. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai kepunahan massal di akhir periode Cretaceous memusnahkan hampir semua reptil laut besar, termasuk Plesiosaurus dan kerabatnya. Ada beberapa teori mengenai penyebabnya, tetapi bukti terkuat menunjukkan pada tumbukan asteroid raksasa di wilayah yang sekarang disebut Chicxulub, Meksiko. Tumbukan ini melepaskan energi setara miliaran bom nuklir, menyebabkan gelombang panas yang membakar sebagian besar daratan, memicu gempa bumi besar, tsunami global, dan awan debu yang menutupi atmosfer hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Hal ini menghentikan fotosintesis, memusnahkan plankton yang menjadi dasar rantai makanan laut, dan perlahan-lahan membuat laut kehilangan sumber kehidupan. Tanpa cukup makanan, predator besar seperti Plesiosaurus tidak mampu untuk bertahan. Meskipun mereka telah punah jutaan tahun yang lalu, Plesiosaurus tidak benar-benar hilang dari imajinasi manusia. Banyak kisah makhluk laut seperti di era modern ini, seperti legenda Loch Ness di Skotlandia, menggambarkan sosok mirip Plesiosaurus yang masih hidup di danau atau laut terpencil. Walau secara ilmiah hampir mustahil mereka masih ada, legenda-legenda ini menunjukkan betapa besar daya tarik bentuk tubuh mereka bagi manusia bahkan setelah waktu yang begitu lama. Kisah Plesiosaurus adalah kisah tentang kekuatan dalam keanggunan, tentang adaptasi yang membuat mereka bertahan selama puluhan juta tahun yang lalu, dan tentang kefanaan semua makhluk, betapapun hebatnya ketika berhadapan dengan perubahan besar planet ini. Dan itulah kisah sang penguasa laut purba, Plesiosaurus, dari penemuan fosilnya yang membingungkan para ilmuwan, keanggunan renangnya di Samudra Jurassik, hingga akhir tragisnya di gelombang kepunahan massal. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini, dan pastikan kamu sudah berlangganan supaya tidak ketinggalan petualangan berikutnya bersama kami di Lautan Purba.